khotbah berseri saya minggu kemarin itu bagian satunya menjadi seperti Yesus, dan hari ini bagian kedua menjadi seperti Yesus. Minggu depan masih lanjut lagi. Nah, sebelum kita masuk di dalam seri khotbah saya yang kedua dengan tema menjadi seperti Yesus, saya mengkilas balik dulu ya. Di dalam bagian pertama menjadi seperti Yesus yang kita pelajari di ibadah raya ada dua hal, yaitu apa umat Tuhan? Menjadi orang hebat yang tidak hebat. Menjadi orang hebat berarti kita berfungsi. Kita bukan menjadi sampah masyarakat, tapi orang yang berfungsi. Ya, dari perkara kecil di rumah, dimanapun kita berfungsi. Artinya kita tidak menjadi orang yang menjadi batu sandungan, yang selalu membuat orang susah. Tapi hidup kita itu selalu orang nyaman, senang ya, karena hidup kita berguna ya. Jadi poin pertama, menjadi seperti Yesus, kita ini menjadi orang hebat yang tidak hebat. Sudah diterapkan umat Tuhan ya, dan bisa jadi orang hebat. Orang hebat intinya berguna ya, nggak harus IQ tinggi, nggak harus kaya raya, bukan itu. Orang hebat itu kita berguna udah ya. Ada sampah ambil, berguna toh. Mulai dari perkara kecil kita menjadi orang berguna, itu orang hebat. Yang kedua apa? Kalau istilah orang Batak bilang, kita pakai. Jadi apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang kita kerjakan, yang ditugaskan kepada kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita itu mengerjakannya dengan profesional. Orang Batak bilang pakai. Jadi setiap kali ada sesuatu yang mau dipercayakan, orang percaya. Misalnya, gimana nih soal dokumentasi kita nanti di camping ini contohnya, kasih aja siapa? Jangan, nggak pernah jelas itu. Gak dipercaya, karena gak pernah ada pengalaman bahwa orang percaya bahwa apapun yang dikerjakannya bagus. Itu dalam segala hal itu berantakan, gak bisa dipercaya itu. Banyak ngomong doang itu contoh ya. Jadi kita berarti tidak seperti Yesus. Seperti Yesus berarti apapun yang di tangan kita yang dipercayakan, orang puas gitu ya. Orang bisa mantap kerjanya ya. Jadi bagian pertama minggu lalu yang saya sampaikan menjadi seperti Yesus dengan nats-natsnya, nanti diulang lagi. Saya juga sudah buat YouTube-nya, saya sudah bagi juga di keluarga Allah, di grup WA, diulang lagi ya, diulang. Saya aja ulangi khotbah saya, karena saya mau saya juga diberkati ya. Iya benar, saya khotbah, saya dengar lagi, amin, saya gitukan juga ya. Jadi intinya dua hal, kita berjuang jadi orang hebat yang gak so hebat. Yang kedua, kita selalu profesional atau kerja kita itu apapun yang di depan mata kita lakukan dengan sebaiknya ya. Hari ini menjadi seperti Yesus, selanjutnya yang saya mau bahas ya, menderita. Poin ini pasti gak enak. Menjadi seperti Yesus berarti menderita. Jangan bilang menjadi seperti Yesus mau enak-enak. Makanya hari ini saya sampaikan supaya kita tahu ya, supaya jelas masih mau ikut Yesus atau tak. Ya. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita menjadi seperti Dia juga dalam penderitaannya. Kita buka dulu Alkitab kita, Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Hari ini poin selanjutnya menjadi seperti Yesus, hanya satu saya jabarkan tapi cukup panjang, yaitu menderita. Ada orang salah dalam pemikiran mengikut Yesus, dan saya mendengar sangat banyak, bukan sedikit orang bilang, aku semakin dekat sama Tuhan semakin menderita. Aku semakin melayani semakin menderita. Ya. Jadi
Penderitaan itu nggak bisa kita lewatkan. Itu bagian dari perjalanan salib. Ketika Yesus akan menuju ke salib, Yesus menderita atau enak-enak? Sangat menderita. Dicambuk, berdarah-darah, dipukuli, dan sebelumnya dia difitnah. Ya kan? Ada cerita-cerita yang gak benar, fitnah-fitnahan dari masyarakat, khususnya dari timnya para tua-tua Israel. Kemudian dia dikhianati sama Yudas. Coba pikirkan ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dia enak-enak atau menderita? Jawab dengan jujur. Ketika Tuhan Yesus di bumi, dia enak-enak atau menderita? Ya. Buka aja kitab Injil, mulai dari Matius sampai Yohanes. Itu banyak cerita, mulai Yesus lahir sampai Yesus naik ke sorga. Itu ceritanya adalah penderitaan. Apa yang dikatakan di Filipi ini, kita harus mengambil bagian dalam persekutuan di dalam penderitaannya. Amin. Jadi kalau kita mengalami penderitaan, ini tidak berbicara penderitaan karena dosa ya. Yang saya sebutkan di sini penderitaan kalau kita mengikut Yesus, ya berarti penderitaan bukan karena dosa. Ada orang menderita karena dosa, dipukulin massa sampai mati karena maling. Kita nggak berbicara tentang penderitaan karena dosa, karena Yesus menderita bukan karena dosanya. Saya berbicara menjadi seperti Yesus. Poin selanjutnya menderita, yaitu menderita bukan karena kita ada kesalahan. Makanya umat Tuhan, jangan bilang, apa salahku? Kenapa harus begini? Oh ternyata begini toh gereja. Oh ternyata begini toh kelompok sel. Oh ternyata begini toh yang namanya pelayanan. Ya, kalau kita tidak mau menderita, berarti kita tidak menjadi seperti Yesus. Berapa banyak orang ketika menderita, dia mengeluh, dia marah, dia mau lari dari kenyataan. Gak boleh. Kalau kita lari dari kenyataan, kita bersungut-sungut, kita marah dengan keadaan, kita tidak seperti Yesus. Camkan itu. Saya sangat tertantang dengan hal-hal prinsip dalam iman Kristen, supaya kita jangan ngawur dalam perjalanan rohani kita ya. Ngawur gitu, mau ngapain? Kita harus tahu goalnya, ya, menjadi seperti Yesus. Berapa banyak kita telah bersungut-sungut dalam penderitaan, padahal itu masih penderitaan karena dosa kita. Karena dosa kita aja kita masih tolak penderitaan. Gak mau kita, padahal kita menderita karena dosa kita. Iya. Kalau kita menderita karena dosa kita sendiri aja kita nggak bisa terima. Bagaimana mungkin kita bisa menerima dan ikhlas menjalani penderitaan yang bukan karena kita salah? Jadi berbicara kita menjadi seperti Yesus, kita mau menderita juga seperti Yesus. Mendapat persekutuan bagian dalam penderitaan dan kematiannya. Puncak dari penderitaan itu adalah kematiannya kan? Kita mendapat bagian. Jadi jangan ditolak bagian itu. Maka selidiki dulu. Kalau kita menderita karena dosa kita, kita bertobat. Itu masih langkah bawah itu. Tuhan mau kita masuk ke langkah yang lebih, dalam perjalanan yang lebih jauh, lebih dekat ke surga. Yaitu kita mau menderita walau kita nggak salah. Saya tanya diri kita, sudah adakah kita yang menderita bukan karena kesalahan kita? Kalau saya ditanya, sudah sangat banyak. Saya mau tanya, coba jawab di dalam hati, sudahkah yang ada di depan saya ini mengalami penderitaan yang bukan karena dosamu, kamu harus menanggung penderitaan? Sudahkah? Kalau belum, siap-siap. Kita Petrus berkata, kita harus mempersenjatai diri kita. Tadi ada lagu yang diangkat dari kitab Mazmur. Kita buka dulu Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi, ya, ini kan berbicara orang ini menderita. Judul perikopnya coba lihat tuh. Judulnya apa? Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ini bercerita keadaan dari pemazmur yang dia mengalami penderitaan. Tapi walaupun dia harus mencucurkan air mata, dia tetap menabur, dia tetap bekerja, amin. Dia tetap melayani, dia tidak. Ya, kemudian ayat selanjutnya itu orang yang berjalan maju. Jadi walaupun sambil menangis, ya sambil ada penderitaan, tetap menabur benih sambil berjalan maju. Jadi walaupun menderita, bukan karena dosa kita jangan jalan di tempat apalagi mundur. Tetap maju. Mana ada ceritanya orang-orang yang sedang berjalan menuju surga menolak penderitaan. Kalau kamu menolak penderitaan, kamu menolak surga. Karena menolak menjadi seperti Yesus berarti menolak kerajaan Allah. Ini sangat tertantang di jiwa saya. Saya melihat terlalu banyak orang Kristen kosong, keropos, hanya casing diperindah, ya, casing saja diperindah. Hakikat iman Kristennya nol. Dan saya berdiri di sini untuk memberi pengertian supaya kita tahu diri siapa sih kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini orang benar. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita ini udah pas. Menjadi seperti Yesus. Hari ini kamu mau menderita, bukan karena kau salah, difitnah. Jadi kalau kita nggak mau menderita, menanggung penderitaan bukan karena kesalahan kita, kita bukan sedang ke surga. Apalagi kalau orang yang kerjanya buat orang menderita. Nggak tahu, saya nggak percaya itu sedang berjalan ke surga. Itu sedang berjalan ke neraka. Para penggosip, para pemfitnah, pemecah belah. Engkau bukan sedang ke surga, engkau ke neraka. Walaupun kau melayani di sini, nggak peduli. Walaupun berkorban seperti saya, kalau saya masih membuat orang menderita, saya gosip loh, saya sengaja buat inilah apa segala macam, sebenarnya sedang berjalan ke neraka. Dicamkan itu supaya nanti kalau Tuhan datang, kita nggak kaget. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, oh Tuhan, bukankah aku rajin gereja? Kita mulai protes. Oh Tuhan, bukankah aku melayani? Oh bahkan ada bilang, bukankah aku perlu buat demi namamu? Oh keren, casingnya yang keren. Tapi Tuhan bilang, ini kau pembuat kejahatan. Kalau kita masih membuat orang menderita, kita merancang-rancang kejahatan, jangan katakan kau menjadi seperti Yesus. Saya pastikan itu menjadi seperti Lucifer. Karena Lucifer kerjanya selalu membuat orang kacau. Di mana Lucifer berdiri, dia hanya punya misi bagaimana terjadi kekacauan dan dia puas. Kalau kau masih hidup hanya supaya kau puas, tak peduli orang menderita, bahkan sengaja ingin membuat orang menderita, ingin menjatuhkan orang, ingin menjatuhkan bisnis orang, sedang berjalan menuju neraka. Itu bukan berjalan menuju surga. Saya nggak tahu berapa seri ini, terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya harap seri-seri ini terus saya akan buat sampai kita punya satu standar untuk kita kerjakan. Ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Coba kita buka dulu. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Oke? Harus mempersenjatai pikiran kita dengan penderitaan. Ya, jadi gini, maksud ayat ini begini. Gak usah kita cerita tentang kita bisa menderita seperti Kristus, yaitu menderita bukan karena kesalahan kita. Kalau kita sendiri orang yang masih hidup dalam dosa, ya. Jadi ini berbicara, ya mungkin ada orang bisa hidup lepas dari dosa.
Ya aku nggak pernah mencuri loh, aku nggak pernah ngegosip loh. Dia bisa hidup menjaga hidupnya supaya dia nggak berdosa, ya. Menjaga hidupnya supaya dia jangan melanggar firman Tuhan sedemikian, ya, usaha yang dia buat, ya. Tetapi tidak banyak orang yang mau memutuskan menderita seperti Kristus, yaitu menderita bukan karena kesalahan kita. Sekali lagi, ayat ini bermaksud apa? Gak mungkin ada orang mau menderita seperti Kristus atau menderita bukan karena kesalahan kalau dia sendiri masih hidup dalam dosa. Gak nyambung. Jadi setelah beres dulu dosa-dosanya, dia gak lagi orang yang jahat lah. Dia bukan pelaku dosa kriminal atau yang bukan kriminal, ya. Dia tidak lagi bergerak di situ. Baru bisa cerita tentang penderitaan seperti Kristus. Dan ketika kita berbicara tentang penderitaan seperti Kristus, kita harus mempersenjatai diri kita dengan ini. Tahu nggak mempersenjatai? Kalau ada di dalam ruangan ini yang belum pernah mengalami penderitaan, bukan karena kesalahan. Kadang-kadang orang karena kesalahannya, tapi nyalain orang. Saya sekarang banyak bagi postingan karena setiap pikiran saya diajari Tuhan, saya langsung jangan sampai hilang. Jangan cuma aku aja yang diberkati. Saya posting ini. Dan saya doakan dalam nama Yesus, siapapun yang bangsa ini. Jadi kalau kita belum pernah menderita seperti penderitaan Kristus, yaitu penderitaan yang kita harus tanggung adalah bukan karena kesalahan kita. Kita harus mempersiapkan diri. Tahu nggak mempersiapkan diri? Kita harus mempersenjatai diri kita dengan itu. Supaya apa? Supaya kita nggak kaget. Apa ini? Kenapa terjadi? Kenapa? Seperti Yesus ketika dia dicambuk, dia nggak kaget. Dia udah tahu. Dia sudah tahu. Ya, dia harus alami. Dia harus jalani. Orang Kristen pun harus mempersenjatai dirimu dengan itu. Jangan banyak protes. Kalau memang itu penderitaan yang kau harus lalui, jangan protes. Makanya saya melihat orang-orang yang karena kesalahannya ditegur dia banyak protes, itu terlalu rendah sekali. Saya ragu ini sedang berjalan ke surga atau kemana, atau lagi nyaur, muter-muter atau apa. Orang yang sedang berjalan menuju surga, dia menjadi seperti Yesus. Dia mempersenjatai dirinya. Hari ini mungkin tidak ada penderitaan yang alami, tapi penderitaan seperti Yesus, yaitu penderitaan bukan karena dosa kita, itu akan terus kita alami. Selesai ini nanti lagi, selesai ini nanti lagi. Akan banyak hal-hal sedih yang kita alami selama kita masih di bumi, dan kita harus mempersenjatai itu supaya tidak kaget. Iya kan? Orang-orang di Eropa sana tahu kalau bulan 12 sampai bulan 2 akhir itu ya, itu musim salju. Mereka sudah bersiap-siap. Nah, itu artinya mempersenjatai. Mereka sudah mulai siapkan pakaian salju, topi-topi, sarung tangan, ya kan? Semuanya mereka udah siapkan. Seperti itu juga orang yang mau menjadi seperti Yesus, ya, harus mempersenjatai dirimu dengan penderitaan yang kau harus alami, walaupun kau nggak salah. Ya. Di dalam kitab Yesaya, kita buka dulu Yesaya 53, ayatnya yang ke-7, kita mulai perhatikan. Dia dianiaya, dia Yesus, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Itulah Yesus. Dia bilang gak perlu menjawab, kenapa kalian salibkan aku, apa dosaku, dan dia tidak berjuang untuk itu. Tetapi kalau dia ditanya, dia menjawab begitu aja. Apakah kau Tuhan? Iya, seperti katamu. Dia jawab yang benar. Tapi dia nggak berjuang untuk keluar dari penderitaan itu. Dia tahu dia harus lewati. Makanya ketika si Pilatus bilang, tidakkah kau bisa memberi jawab kepadaku? Katanya ya kan, dalam film Yesus itu. Tidakkah kau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskanmu? Dia langsung bilang, engkau tidak punya kuasa atas diriku kalau tidak diberikan Bapa. Begitu kan? Artinya dia tahu, dan aku jangan dibebaskan. Memang aku harus besar. Kita harus begitu.
Jangan berusaha membebaskan dirimu dari penderitaan yang dibuat orang lain. Jangan berusaha membela dirimu. Jawab aja bahwa benar, udah. Tapi penderitaan itu harus diterima. Jadi kalau ada selama ini kita tahu kita memang benar, tapi kita difitnah, kita dijahatin, jangan heran. Ya ini harus ada. Ya ini dia bagian penderitaan itu. Ya dijalani, kan mau seperti Yesus. Tapi kalau nggak mau jadi seperti Yesus, ya lari dari kenyataan, mundur, keluar. Kencang-kencang kejar si Lucifer sekalian. Iya. Tapi kalau kita masih duduk di gereja, kita bilang kita mau memuliakan dia, kita bilang kita mau melayani Raja segala raja dan memberikan penghormatan tertinggi, mana penghormatannya? Penghormatan kita adalah ketika kita bebas dari dosa dan kita mau meneladani Yesus, mau juga menderita seperti Yesus menderita. Kita buka dulu 2 Korintus 11. Ini ada penderitaan seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan dengan luar biasa, yaitu Paulus. Di dalam kitab 2 Korintus 11, mulai dari ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ya, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ini udah sering kita dengar ya. Karena kalau sampai dia dipukul 40 kali, berarti dia dinyatakan bebas, tidak bisa lagi dihukum. Itu hukum di sana. Jadi hukuman terbanyak cambuk itu 39. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjari lelah. Siapa yang udah berjari lelahnya? Dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, rajin puasa tak, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Tapi urusan memelihara jemaat, tapi dia menderita dan dia tidak menolak. Yang membuat saya lebih kagum ya, dia benar-benar nih seperti Yesus dalam penderitaan. Di 2 Korintus pasal 4 kita mundur ayatnya yang ke-17. Di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Tadi kita udah bacakan penderitaannya yang sangat banyak, yang kasihan gitu ya. Tapi dia bilang di ayat ini, yaitu 1 Korintus 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, katanya penderitaan ringan. Ringankah itu yang baru kita baca di 2 Korintus pasal 11 tadi? Ringan? Kita 1/100-nya pun belum ada udah. Aku gak kuat lagi, gak mau lagi melayani, gak usah gereja, gak usah pelayanan begitu. Kita merasa berat, belum ada apa-apanya. Tapi Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Makanya ya umat Tuhan, para pelayan, tanya diri kita, dengan semua yang kita jalani selama ini, sampai kita sudah seumur-umuran ini, betulkah kita sedang berjalan ke surga? Betulkah? Atau kita hanya beraktivitas sebagai warga gereja, atau beraktivitas sebagai pelaksana ibadah? Tanya diri sendiri. Ya anak-anak muda, tanya diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanya diri sendiri. Berapa banyakkah orang Kristen yang ke surga?
Coba ditanya. Berapa banyakkah dari gereja GPD keluarga ini yang ke surga? Coba pikir. Atau katakan yang jalannya sedang menuju surga. Berapa banyak dari anggota keluarga kita yang benar jalannya menuju surga? Sekali lagi, untuk kesekian kali saya selalu berkata, makanya saya nggak suka heavy. Slow aja tapi dikerjakan. Amin. Tak usah berkuak tapi nggak dikerjakan. Slow aja, diam. Maka diam aja tapi kerja gitu. Ya kan? Kita kerjakan iman lewati setiap musim bersama dengan Tuhan. Oh, Tuhan berkata, aku menyertaimu sampai kepada kesudahan. Jadi kalau kita mau dan ikhlas menderita karena Kristus, Tuhan itu katanya memberi penyertaannya kepada kita, memberi pembelaannya kepada kita. Jadi jangan berpikir menjadi orang Kristen enak-enak. Tuhan akan membela. Ya, kita nggak akan menjadi orang yang terkutuk lah. Kita menjadi orang yang diberkati, tapi bukan enak-enak. Kalau kau punya duit bukan mau senang-senang, mau berguna, ya kan? Membantu kerajaan Allah, membantu orang-orang susah, gitu. Gaya hidup kita beda, ya. Kalau sudah jalan menuju surga beda, bukan apa-apa. Bagaimana aku bisa mengemis, gaya-gaya gitu. Oh, buat, itu bukan jalan orang mau ke surga. Saya sudah bilang, orang kalau punya kami pengajaran ya, ngomongnya pedes-pedes. Siap-siap saya ngomongnya pedes. Dan semakin hari akan semakin pedes. Ya gak siap ya sebenarnya. Kalau mau siap dengan apa? Kalau mau ke surga dengan apa? Saya pikir dengan penjabaran saya ini masih ada setengah lagi. Kita udah tahu kita ini sedang berjalan ke surga atau neraka. Udah tahu ya kan? Udah tahu lah. Wah, ternyata aku kan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, coba kita mundur 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau Paulus tadi bilang pencobaan ringan. Di Korintus ini juga Paulus berkata pencobaan biasalah. Jadi kalau kita nggak menganggap biasa, kita lupa gini, nggak bisa lagi jalan. Jangan pernah melakukan sesuatu yang nggak ada gunanya. Termasuk ibadah, gereja, pelayanan, buntutnya ke neraka. Ya rugi lah. Saya bilang, soal disuruh berdoa, semua orang bisa suruh berdoa. Bahkan orang yang nggak pernah pijak gereja pun sih katanya, gitu. Pernah di STMK gitu. Ada seorang bapak disuruh berdoa, lebih baiknya aku disuruh mandong kata katanya. Jadi karena ditolak bapak ini, dia langsung nawarkan diri, sih. Berdoa dia, saya tahu dia nggak pernah gereja. Karena satu STM kita kan tahu ya, nggak pernah gereja makanya, sih. Kalau soal disuruh berdoa, semua bisa kan? Rata-rata. Paling tidak doa awon kan gitu. Atau doa alia manamina di Banuan Dijang kan gitu. Disuruh mimpin pujian bisa, bagus. Anak kecil aja disuruh bisa. Bisa. Suruh bilang glory haleluya hosana apalagi bahasa kita gitu. Bisa. Tapi bisa nggak kita menderita seperti Kristus itu? Bisa nggak? Tanya diri. Kau terima nggak itu penderitaan? Saya melihat banyak orang Kristen, ya di mana saja, di sini dan di sana. Dia menderita karena dosanya pun dia nggak bisa terima. Iya. Apalagi mau menderita seperti Kristus, yang siap menderita walaupun dia nggak salah. Ya udahlah, memang ini harus bagian. Ini adalah penderitaan iman. Tetap jalan, ya kan? Tetap jalan.
menabur benih, walau menetes air mata. Karena dia tahu ini bagian harus dilewati, tidak bisa enggak. Karena surga kan di depan, jadi harus maju, gak ada cerita. Saya melihat iman yang terlalu kerdil dan kosong dan keropos. Belum apa-apa udah menggerutu. Apa yang kita alami? Coba kita lihat tokoh-tokoh iman di Alkitab. Siapa yang gak menderita? Ayub, menderita kan? Abraham, menderita kan? Yusuf, menderita kan? Semua tokoh-tokoh Alkitab, semua menderita. Masa kita mau jadi tokoh gereja atau jemaat gereja yang tidak menderita? Aku satu-satunya yang menderita. Oh, boleh. Tapi jalanmu sedang ke neraka. Kalau kita mau meniru perjalanan iman Abraham, Daud menderita, Yusuf, siapa lagi? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menderita bukan karena kesalahannya. Saya percaya setiap dosa akan menimbulkan penderitaan. Karena penderitaan karena dosa itu adalah satu kutub. Tapi firman Tuhan bilang kalau kita menderita karena kebenaran, itu adalah apa namanya? Anugerah dari Tuhan. Kenapa disebut anugerah? Karena Roma, kita buka dulu Roma ayatnya yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kenapa disebut ringan? Penderitaan zaman sekarang ini disebut penderitaan ringan, penderitaan biasa, karena dibandingkan dengan kemuliaan yang akan diterima sebagai upah. Maka kalau orang yang perjalanannya ke surga dan dia tahu dia mau menjadi seperti Yesus, dalam hidupnya dia relax aja. Walaupun dia nangis, tapi dia mengalami kedamaian, ketenangan karena dia tahu tujuannya. Jadi orang kalau menderita uring-uringan dia nggak tahu tujuannya, dia nggak tahu. Emang bisa? Contoh kita bilang, kayak mana nih di negeri Indonesia ini? Kekristenan selalu ditekan. Nggak apa-apa lah, ya jawab sudah bisa dijawab. Iya, tapi bukan kita menolak, jalannya aja. Sekarang ada yang viral seperti Edis TV, kan Tuhan bergerak juga. Ya, saya senang firman Tuhan boleh berdialog tapi jangan bertengkar. Makanya dia kalau sudah mengarah-arah ke pertengkaran, sudah kamu turun saja, tidur saja kamu di situ, katanya dikeluarkan dia dari lainnya. Bagus itu, saya suka itu. Gak bertengkar, gak pernah bertengkar kan? Coba, Edis TV itu gak ada udah, karena dia sudah tahu. Orang udah tahu salah, nggak mau ngaku, nggak ada gunanya kan gitu. Hindari pertengkaran kata kita. Dia tahu, maka dia ketawa-ketawa, dia santai, tapi kebenaran jalan. Orang itu mungkin nggak terima, tapi yang menonton akan banyak dipulihkan. Banyak orang sudah masuk Kristen gara-gara itu ya. Kesaksian dari live-nya Edis TV ini, di TikTok, di Facebook, banyaknya. Berguna bagi Kristus. Sudahkah kita menderita? Jadi kalau orang masih menderita karena dosanya, dia perlu bertobat. Jangan lagi kau ulangi penderitaan karena dosa, itu pesan saya. Jangan pernah lagi kita menderita karena dosa kita. Itu langkah pertama. Karena kalau kita dosa pasti menderita. Dosa itu buahnya penderitaan. Pegang aja itu. Itu firman Tuhan bilang, ya. Upah dosa maut. Maut itu berbicara apa? Maut itu berbicara apa? Kemenangan. Kan? Penderitaan. Upah dosa adalah maut. Makanya yang buat dosa, jangan buat dosa. Walaupun orang nggak tahu, jangan buat dosa. Ya, jangan pernah buat dosa. Pokoknya upah dosa itu mau cepat lambat, semakin menderita, semakin susah. Saya kasih kesaksian sedikit ya. Kenapa? Karena kalau ada kesaksian itu banyak. Coba kita dalam perjalanan hidup ini cari tahu Tuhan apa. Saya percaya kalau selagi pikiran kita itu kepada hal yang baik, Tuhan meluruskan jalan itu. Tapi kalau Tuhan lihat pikiran kita itu nggak benar, Tuhan cut semua. Saya mau kesaksian tentang rencana kami mau camping. Saya selalu dengung-dengungkan ini sekaligus penyemangat buat anak-anak kami, anak muda.
supaya mereka tahu bahwa Tuhan hidup. Ya, saya udah sampaikan ke Batam, saya sampaikan lagi, ada beberapa yang tidak dengar. Kita mau camping nih tanggal 4 sampai 5. Di pikiran saya bilang sama Tuhan, Tuhan, banyak kali anak muda hancur sekarang. Ya, hamil di luar nikah, di sana, di sini, di sana, di sini, mau di kampung, di kota, di pelosok-pelosok, gila ini zaman. Bagaimana aku menjaga remaja pemuda yang segentar ini, Tuhan? Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kitab Yoel kan dibilang, Engkau akan membangkitkan teruna-terunamu, yaitu anak-anak muda. Kasihlah itu kebangkitan kita, remaja pemuda. Aku gak tahu bagaimana sebenarnya orang ini, tapi kasihlah. Saya mulai dekati mereka. Kalian mau apa, anak-anak? Kalian mau apa? Kita mau apa? Camping? Yes! Begitu mereka bilang yes, saya bikin Tuhan Yesus, yes. Uangnya belum ada. Camping itu banyak biaya, kecuali kalau camping hutan, ya kan? Kita campingnya ke Pantai Virusio, sewa pondok. Satu pondok itu 1 hari 1.550.000. Kita harus sewa 2 pondok. Kita harus survei ke sana. Dan itu pun sebagian akan tidur di teras di luar, ya kan, namanya camping, udah mengalah aja lah. Kita atur. Yang penting barang-barang di dalam pondok. Kami gimana transport kita? Kami hitung-hitung. Uang kas tinggal 1 juta. 1 juta sekian lah. Biaya 5 sampai 6 juta. Belum biaya tak terduga, nggak tahu ditambah. Bagaimana? 1 orang berapa nih? Kalau dibagikan itu 1 orang 150 lebih. Kami banyak biaya. Kalau itu biaya di pantai itu makan di sana mereka siapkan 1 anak itu 250, belum lagi ongkos. Bagaimana Tuhan? Kan begitu. Kita punya Tuhan kan? Tinggal ngomong. Yang penting kita jalan. Ingat ya, kalau kita jalan, kita sedang ke surga, ngomonglah sama Tuhan. Tapi kalau kau jalan ke neraka, gak usah ngomong sama Tuhan, gak didengar. Iya benar. Makanya enak kalau kita berjuang jalan. Kita nih berjuang jalan kita mau ke surga, ngomonglah apa aja. Tuhan akan campur tangan. Kalau itu niat kita baik. Tapi orang-orang yang jalannya mau ke surga, giliran ke neraka jalannya, giliran mau ada perlunya Tuhan katanya, enak aja kau kata Tuhan. Jadi pastikan langkah kita ke surga, ya. Dan saya saksikan ini. Terus kita buat apa anak-anak? Oh, mereka punya ide. Kita buat baca Bu, nanti gini Bu, oh ya nanti kita buat gini. Saya semangatin mereka, karena gak ada yang kerja. Kalau yang kerja mah gampang ya, 151 orang gampang. Yang kerja cuma Cynthia sama si Siska. Yang lain kadang kerja, kadang enggak, ya kan? Terus pelajar. Terus orang tua juga bagaimana? Ini tahun ajaran baru. Tapi punya Tuhan. Saya kadang nggak suka orang terlalu pesimis, langsung mundur. Doa dulu, jangan langsung. Nanti gimana? Tuhan bilang, kekhawatiranmu itu tidak akan mengubah satu hasta pun dari jalan hidup. Maka saya nggak suka kalau langsung menggelepar. Tenang, ngomong ke Tuhan bagiannya. Kami coba, oke kalau gitu, ya. Terbukalah jalan semua. Tarian pertama yang nggak pernahnya dapat 1.106.000 tiba-tiba dapat karena ada tamu. Biasanya 500, ya. Baca. Ada yang mengasih, cuma mungkin nggak ada diminum atau minum berapa, ya sampai dikasih 300.000. Ya kan ada kekurangan-kekurangan gitu. Akhirnya kami keluarkan modal kami 500.000 untuk beli keripik selanjutnya, itu dapat 800 sampai hampir, ya. Jadi 400 bisa masuk ke kas, 400 gitu. Terus muncul lagi ide mereka, kita bikin yuk. Itu terima rapat ya setelah sekolah joget. Ibu pagi pasti gak jualan. Saya telepon, Bu betul gak jualan? Betul, karena nggak berlaku sepati. Asik, bazar. Tahu nggak dari bazar itu? 1 hari kami dapat 1 juta lebih. Tapi yang membuat saya suka, mereka semangat.
Udah ini sisanya kita jalan-jalan ke rumah-rumah. Nggak tahu itu masih enak nggak itu lemon tea-nya kan udah kebanyakan tambah SS. Tapi udah lah ya kan damai sejahtera, amin. Tuhan, ayo kita pergi katakan. Terus pulang. Bagaimana laporan? Habis bu, kamu habis bu, mana uangnya? Tambah lagi kas. Kalau begitu bagaimana? Ternyata kami telepon lagi vio-vio, dapat kortingan 1.550.000 bisa jadi bayar 1.200.000 pondok. Wow, iya kan? Bos yang biasanya 600 dikasih DP, dapat 12, 550. Wow. Saya bilang, atau bagaimana ini kita harus punya terpal nanti panas sekali. Karena antara pondok 1, pondok 2 di situ kita buat acara. Karena kalau jauh di tempat pohon-pohon yang kita lihat kemarin kan saya bilang, itu jauh kali pondok 1. Capek. Kalau kita mau ke toilet, di pondok ada toilet dan gak ribet saya bilang. Terus cari terpal, tahu terpalnya. Seumur-umur saya gak pernah sewa terpal itu besar, cuma 50.000. Hah? Berapa pak? 50.000. Oh iya. Tapi bu katanya, ya tapinya apa? Kalau rusak tanggung sendiri, oh itu wajib lah. Nanti lah kami. Pokoknya lah, kok lancar semua gitu ya kan? Terus saya telepon lagi, aduh kayak mana nih kalau kita ada acara api unggun, kami udah susun acara. Kita ada acara api unggun nih, bagaimana nih kayu-kayu? Gimana ya ini barang-barang kelompok udah banyak, nanti bawa gas bawa ini kan masak di sana kan? Bagaimana nih saya telepon lagi? Itu kalau kami motif-motif kayu dari situ kira-kira memungkinkan nggak ada? Bu aman lah, kita bantu nanti untuk bikin api unggunnya. Saya gitu, kita bantu bikin api unggunnya, bukan bantu cari kayu. Oh ya, terima kasih ya. Semua mudah, amin. Kenapa? Karena di dasar hati saya cuma mau satu. Tuhan tolong anak-anak ini ada cara kami mendekati. Kemudian panitia saya ajak setiap jam 4 sore berdoa. Semalam harus puasa, tapi semalam ada yang lupa puasa. Nggak apa-apa, ya namanya pemula. Ya, jadi ke depan apa nanti sampai saya harapkan ada kelompok doa pemuda. Haleluya. Tuhan buka jalan semuanya. Ya. Dan kita harus mengerti hal-hal seperti ini. Pastikan bahwa jalan kita itu menuju surga. Yaitu salah satunya kita menderita karena Kristus. Kalau kita menderita karena Kristus, saya percaya nggak ada lagi tujuan-tujuan otak kotor ya. Mana mungkin lagi orang yang menderita untuk Kristus? Dia siap menderita bukan karena kesalahannya masih bercokol otak kotor, nggak ada. Orang kalau masih ada otak kotornya, ya kan bersidak lidah begini, bilang aja kayak gini, nanti gini bilang aja. Kalau orang masih otak kotor, masih kena neraka itu. Ada itu, nggak mungkin. Saya percaya orang-orang yang siap menderita untuk Kristus, dia sudah berhenti berbuat dosa tadi katanya kan. Yang menderita penderitaan badani seperti itu, dia sudah berhenti berbuat dosa. Nggak ada lagi yang gitu. Nggak ada siasat-siasat licik apa segala macam tuh nggak ada. Kita menjadi orang tulus tapi cerdas, amin. Tulus seperti merpati, ya kan? Apa katanya? Kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan cuma tulus saja, ya harus ada cerdiknya, bersih. Nah, saya hari ini membawa kita masing-masing tanya diri. Hai diriku, sebenarnya kamu sekarang langkahmu sedang menuju surga atau neraka? Kalau kau menjawab dalam hatimu, ternyata belum sesuai firman yang ku dengar. Hari ini aku mau bertobat, balik arah menuju surga. Supaya semua ibadah kita, semua pelayanan kita, ya sudah banjir khotbah yang kita dengarkan istilahnya banyak sekali. Pengajaran-pengajaran itu gak sia-sia, menghasilkan surga banyak. Tapi ngomong-ngomong nih, saya secara pribadi melihat anak-anak muda sekarang ada sesuatu yang berbeda nggak? Saya nggak tahu orang tua mengalami nggak. Saya ngalami. Saya melihat berbeda. Saya suka nemanin mereka sampai selesai. Walaupun saya sudah selesai khotbah, mereka latihan apa saya temenin. Saya memperhatikan semuanya walaupun belum sempurna. Tapi saya melihat bahwa mereka sudah mulai lunak. Haleluya. Ya semua dimulai dari doa sampai mereka bisa menjadi pendua-pendua syafaat. Jangan ada yang mengeraskan hati anak-anak muda. Amin ya. Pastikan jalan kita ke surga. Nah, hari ini hanya satu poin. Orang yang mau menjadi seperti Yesus berarti siap, rela, ikhlas menderita penderitaan yang bukan karena dosa sendiri.
Orang yang mau seperti Yesus, sekali lagi, ikhlas, siap, mempersenjatai diri, gak usah kaget. Apaan ini? Apa gak usah, slow aja, terima semuanya, jalani, dapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan itulah pembelaan Tuhan. Tuhan gak buat orang benar itu menderita dan sampai mampus, enggak. Dia membuat waktunya bersorak-sorai. Dia membuat waktunya untuk dimuliakan. Bahkan di surga kemuliaan yang tidak ada bandingnya kalau dibandingkan penderitaannya. Ketika Abraham mau menderita, dia mendapatkan kemuliaan sebagai bapa orang percaya. Dia mendapat gelar sebagai sahabat Allah dan keturunan eksis sampai sekarang. Ketika Daud mau menderita, dia juga bersorak-sorai karena Tuhan mengangkat dia dari padang pengembalaan menjadi raja di istana. Ketika Yusuf mau menderita, ikhlas menderita, dia juga menjadi orang hebat di negeri Mesir. Ketika Daniel mau menderita, dia juga dimuliakan Tuhan di kerajaan Nebukadnezar. Semua tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang ikhlas melalui penderitaan bukan karena musuhnya, mereka akan bersorak-sorai. Mereka akan membawa berkas-berkasnya. Mereka akan melihat Tuhan membela. Amin. Amin. Tapi kalau kita menderita karena dosa kita, tidak ada namanya sorak-sorai. Tidak ada namanya membawa berkas-berkas atau berkat. Yang adanya lam tua, lam pahit. Pilih yang mana? Yosua berkata, aku memaparkan kepadamu kematian dan kehidupan. Terserah kalian mau pilih apa, hai umat Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Katakan di sini, tetapi aku akan mau menjadi seperti Yesus di dalam penderitaannya. Amin. Mari kita berdoa.